Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dalam Kabar Sukacita. Dan kali ini kita selain menikmati pujian, kita juga akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan kali ini dari Gereja Masehi Protestan Umum Jemaat Anugerah Kearuyan Kabupaten Bualemo, saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Tato Bulawan, Sarjana Teologi. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak. Kabar baik tentunya hari Puji ini. Tuhan. Puji Tuhan, Ya. kita akan juga mendengarkan firman Tuhan tentunya. Betul sekali. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar dalam kesempatan kali ini yakni dengan topik ketenangan yang sejati. Seperti apa firman Tuhan yang akan kita dengar, tapi sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Saya persilakan Pak Pendeta Tato untuk berdoa. Ya baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, sebab karena rahmat-Mu kami boleh bersama-sama pada saat ini menikmati anugerah-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami rindu senantiasa hidup memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami hendak berbakti di hadapan-Mu. Dari awal sampai berakhirnya acara ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau maksimalkan semua peralatan yang kami pakai. Hikmat surgawi memenuhi kehidupan kami pada saat ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu acara ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Pak Pendeta Tato, Ya. kita akan dengarkan bagaimana firman Tuhan dalam tema ketenangan yang sejati. Iya betul sekali. Silakan. Ya baik, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dalam Kitab Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Demikian firman Tuhan yang dibacakan pada malam hari ini, berbicara tentang ketenangan yang sejati yang hendak kita renungkan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa saya dan saudara sekalian sudah pernah dan bahkan di antara kita sudah sering merenungkan bagian ini ya. Karena itu pada malam hari ini saya menyapa saudara dengan topik ketenangan yang sejati. Nah, karena itu kita akan melihat dalam bagian ini sebuah peristiwa yang cukup besar, ya, kebenaran yang cukup dalam berkaitan dengan sebuah ketenangan yang sejati.
Sebab mari kita merunut waktu dalam kehidupan ini, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2025. Nah karena itu, apa yang telah kita alami dan apa yang akan kita alami jauh ke depan, ya, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, kita akan melihat dari perspektif firman Tuhan pada saat ini. Kurang lebih bagaimana yang disebut dengan sebuah ketenangan yang sejati itu. Yang pertama adalah ketenangan yang sejati ternyata itu terjadi karena Tuhan memahami kita, Tuhan mengerti siapa kita. Nah itu yang membawa kita menikmati namanya sebuah ketenangan yang sungguh-sungguh. Ketenangan yang sejati. Yang kedua adalah bukan hanya Tuhan mengerti tentang kita, tetapi karena Tuhan peduli. Ya, ini tindakan Allah yang jauh lebih dalam lagi kepada kita. Dan yang ketiga adalah dalam bagian ini kita melihat bahwa ketenangan yang sejati itu oleh karena Tuhan memberi jaminan kepada kita, kepada saya dan saudara. Nah ini kurang lebih yang kita akan lihat bersama dalam bagian ini tentang sebuah ketenangan yang sejati. Sebab kalau namanya sebuah ketenangan pasti sudah familiar dalam pendengaran kita. Ya, tetapi dalam 3 poin yang saya sampaikan tadi ini yang akan memberikan sebuah indikasi khusus, ciri khas khusus, sebuah ketenangan yang sejati dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini. Baik, Pak Pendeta Tato, tadi sudah disampaikan ada 3 poin utama, yakni kenapa ketenangan sejati itu ada karena Tuhan memahami, Tuhan peduli, dan Tuhan memberikan jaminan. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin ada satu pertanyaan yang mengantar ke poin-poin itu. Kalau ada ketenangan yang sejati, apa yang lalu kita harus pahami tentang ketenangan yang tidak sejati? Sebelum kita akan masuk pada ketenangan yang sejati sesuai poin 3 tadi. Iya, betul, baik. Jadi pemirsa yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati, tentu ini dalam benak kita kalau ada ketenangan sejati, maka berarti ada ketenangan yang tidak sejati. Ya seperti itu. Nah seperti ini dalam kehidupan kita, analogi sebuah kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, tentu tidak lepas daripada namanya gangguan kehidupan. Ya, lagu berkata bahwa hidup ini bagaikan melewati lautan yang dipenuhi dengan gelombang, pasang surut laut. Artinya bahwa ada warna-warni hidup yang dialami. Tetapi satu poin yang penting untuk kita sebagai orang percaya bahwa ternyata dalam mengarungi bahtera kehidupan itu ada namanya ketenangan yang betul-betul tidak ada tandingannya. Yang betul-betul sekalipun dalam badai ada penyertaan yang begitu kuat. Ya, kita akan, saya sudah memberikan beberapa poin tadi, alasan-alasan kenapa ini disebut dengan ketenangan yang sejati. Karena betul-betul ketenangan yang tidak diragukan, ketenangan yang tidak dipertanyakan lagi, bahkan itu sudah tidak bisa disangsikan lagi. Sebab apa? Sudah nyata dalam kehidupan kita. Itu makanya saya sampaikan bahwa ini kita mau lihat bahwa ini dalam ada sebuah ketenangan yang betul-betul real. Ketenangan yang sejati yang saya bahasakan pada malam hari ini. Baik. Iya. Berarti kalau bisa saya juga memahami ketenangan yang tidak sejati itu bisa jadi kita mungkin berharap pada seseorang yang lebih dari betul kita sekali. Atau punya kekuasaan, yang punya materi lebih ataupun lebih pintar dari kita. Nah, apakah hal-hal seperti itu memang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh orang percaya, tapi kenyataannya terjadi di hidup yang penuh warna-warni dan dinamika yang disampaikan Pak Pendeta. Bagaimana mengambil sikap agar tidak mengandalkan materi, kekuatan atau berharap kepada orang lain. Iya, betul. Ini yang saya harapkan untuk kita gali pada kesempatan ini tentang salah langkahnya kita sebagai orang percaya, ya kurang lebih seperti itu. Sebab apa? Kenapa ada ketenangan yang tidak sejati? Karena apa? Itu langkah kita menyikapi hidup ini. Nah, karena itu dalam bagian ini sebagai orang percaya saya mengajak kepada kita semua kurang lebih ada 3 poin yang menjadi kiat yang bisa kita
ambil sebagai sebuah panutan kehidupan kita untuk mengarahkan kita supaya betul-betul kita tenang itu menikmati namanya dapat feel-nya, dapat namanya ketenangan itu. Nah, karena ada banyak orang yang merasa tenang tetapi misalnya ikut dengan dunia, ikut dengan berbagai bentuk kejahatan dunia, itu kan rasanya tenang. Tetapi ada banyak orang yang masuk dalam penjara. Coba kita tanya ke sana, waktu melakukan sebuah kejahatan itu, waktu melakukan hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, itu menurut mereka juga itu adalah jalan yang membuat mereka tenang. Contoh korupsi dan sebagainya. Itu buat mereka sementara korupsi itu tenang. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sejati? Apakah itu ketenangan yang betul? Ternyata dalam pandangan pemazmur kita tahu bersama latar belakang daripada bagian ini seorang gembala yang betul-betul sudah terlatih berpengalaman dengan Tuhan, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud menyampaikan di sini, ini kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6, kurang lebih ini adalah real kehidupan yang kita alami saat ini. Ya, karena apa? Di ayat pertama sampai ayat 3 dikatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti ini berbicara tentang kesehariannya. Ya, tambah lagi disampaikan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini dia tahu betul, dia mengamati betul bagaimana seorang gembala. Karena itu dia bawa pengalaman realnya itu pada pengenalan akan Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu adalah gembala yang baik. Karena apa? Ternyata dia mengerti. Ya, dikatakan di sini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Ini di ayat 3 ini memberitahu bahwa dia betul-betul tahu siapa kita. Dia betul-betul tahu saya dan saudara apa yang kita butuhkan. Nah, ini yang disebut dengan penerimaan diri kita sebagai manusia pribadi yang menerima ketenangan sejati. Karena apa? Karena ada yang mengerti betul. Saya berapa kali bercakap-cakap dengan banyak anggota jemaat. Lalu kebanyakan yang disampaikan, kalau berbicara masalah ketenangan, saya tenang karena ada sandaran, ada backingan. Ada yang diandalkan. Kalau misalnya dalam jabatan, ya kita tenang-tenang saja duduk dalam jabatan karena ada yang backup. Lalu kalau dalam ekonomi, kita tenang-tenang saja dengan ekonomi kita karena ada sandaran, stok yang masih sangat banyak. Nah, sama dengan kita dalam mengiring Tuhan, supaya kita menemukan namanya ketenangan sejati, kita harus tahu bahwa ternyata ketenangan yang sejati itu hanyalah di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengerti kita, yang mampu memahami kita. Orang lain, orang di sekitar kita bisa tahu kita tetapi dengan berbagai motif. Yang tulus, yang benar-benar dalam lubuk hati yang paling dalam mengasihani kita. Kalau kita menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat di sana istilah agape. Artinya bahwa pengorbanan tanpa batas. Nah, itu dilakukan oleh Allah kita. Mau menunjukkan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah kepada saya dan saudara. Nah, ini cukup memberi pengertian bagi kita bahwa ternyata hanya Allah, hanya Tuhan yang mampu peduli dengan kita. Karena itu ketenangan sejati itu hanya di dalam Tuhan. Itu yang di poin pertama yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah selain daripada ketenangan sejati dialami karena Tuhan mengerti, kita juga melihat di ayat 4 berkata begini, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, kalau saudara pemirsa dimanapun Anda berada membaca narasi ini, teks ini, terlintas dalam pikiran kita. Di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman kurang lebih sebuah situasi yang membuat kita terpuruk. Sebuah situasi yang tidak kita inginkan. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan judul perikop dalam kitab Mazmur pasal 23 ini, Tuhan gembalaku yang baik. Berarti kita melihat di sana bahwa dalam penggembalaan
yang dilakukan oleh Allah ternyata tidak terlepas juga dari masalah, tidak terlepas dari gangguan, tidak terlepas daripada problem kehidupan. Tetapi yang membedakan ketenangan yang membuat sejatinya sebuah ketenangan itu karena apa? Tuhan peduli. Tuhan peduli. Tuhan peduli. Kita tahan dulu Betul. Pak Pendeta Tato. Iya. Meskipun berjalan dalam lembah kekelaman, seperti Betul. apa gambaran lebih lengkapnya lagi Iya, kita akan baik. bahas setelah Betul. pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita. Dalam perjalanan hidup ini banyak yang harus kami lalui. Rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus berjalanlah di depanku. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Ya, kembali dalam Kabar Sukacita masih dari Gereja Masehi Protestan Umum Jemaat Karuyan, Jemaat Anugerah Karuyan Iya, Kabupaten Bualemo, masih bersama Bapak Pendeta Tato Bulawan dalam tema ketenangan yang sejati. Kita tadi sempat bahas soal di Mazmur 23 ayat 4 begitu ya. Bagaimana sebelum jeda tadi Pak Pendeta Tato menyampaikan kembali bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya. Iya, betul. Gambaran seperti ini kan juga sering dialami oleh orang percaya dalam kehidupan sehari. Kita sudah bahas juga bagaimana dinamika warna-warni kehidupan yang tantangan yang dihadapi. Betul sekali. Bagaimana secara manusiawi yang punya rasa takut begitu, ya, lalu tetap tenang dalam lembah kekelaman, bisa dilanjutkan kembali ke firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta Tato. Iya. Ini berkaitan dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Ya, saya awali tadi salah satunya adalah kalau kita disadar atau tidak, ini kita sudah ada di pertengahan tahun 2025 ini. Nah, karena itu ini saja bisa menjadi sebuah ukuran bagi kita betapa besar kasih setia Tuhan bagi kita. Sudah separuh setengah
tahun yang kita lewati. Karena itu pengalaman iman ini seharusnya bisa menjadi perenungan bagi kita. Ya, saya yakin dan percaya pengalaman saya dan saudara kita semua dalam menghabiskan 6 bulan ini pasti tidak melulu senang terus. Pasti ada suka duka. Karena itu di titik dukanya itu kita bisa merenungkan. Kalau saya boleh lewat, ternyata itu semua karena Tuhan yang membawa saya menikmati ketenangan ini sekalipun gelombang. Sekalipun ya kita tahu bersama masing-masing hidup kita pasti punya kerikil-kerikil halus lah ya. Berbagai kondisi kehidupan dari segi ekonomi, pekerjaan, bahkan akhir-akhir ini mungkin secara psikis ada yang merasa tidak tenang. Ya, dengan kondisi dunia yang sementara bergejolak. Kondisi global diawali dengan imbas pandemi yang lalu, ya, ekonomi masih belum stabil, lalu masuk ya akhir-akhir ini Rusia, Ukraina, kemudian ini Israel dan Iran. Ya ini secara mental kita mungkin kita berpikir. Khawatir ya. Khawatir ya kurang lebih. Ini kira-kira apa yang akan terjadi. Ya apalagi sudah banyak berita-berita yang booming. Kalau misalnya perang seperti ini terjadi akan ada efeknya seperti ini. Sampai pikiran kita seperti itu. Nah ini kurang lebih gambaran yang mau membawa kita pada sebuah kondisi bahwa betul-betul Tuhan. Ini adalah titik tidak berdaya. Ini adalah titik yang tidak mampu. Ya, tambah lagi misalnya dalam kehidupan keseharian kita, ya kita tahu bersama profesi kita berbeda-beda. Karena itu tentu untuk menjamin mutu kehidupan kita kan berbeda-beda. Ada orang yang pekerjaannya ringan menghasilkan uang. Ada orang yang sudah banting tulang, sudah setengah mati kerja tetapi susahnya dapat uang minta ampun. Nah ini kita bisa bawa dalam sebuah analogi hidup kita yang sedang dalam lembah kekelaman. Ya, dalam pasang surut kehidupan, mungkin kita berkata andaikan sebuah roda, kali ini saya ada di posisi di bawah. Dan posisi ini tidak bisa kita katakan, oh jangan jadi dengan saya tidak mau Tuhan. Ya, lewat skip saja dulu Tuhan. Ya, karena itu sekalipun ya Daud berkata untuk mencapai sebuah ketenangan yang sejati itu, sekalipun peristiwa yang saya sampaikan tadi itu tidak bisa kita bayangkan sulitnya, Daud mau berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun saya tidak nyaman, sekalipun saya khawatir, sekalipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, saya tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi satu keyakinan saya, Daud berkata begini, aku tidak takut bahaya. Di awal kalimat ayat 4 ini tidak ditunjukkan seberapa intens perasaan Daud itu. Tapi di ayat bagian kalimat kedua ini dikatakan, aku tidak takut bahaya. Ternyata dari sini kita mau melihat bahwa lembah kekelaman yang dimaksud oleh pemazmur di sini mengarah pada sebuah indikasi ada bahaya, ya, ada kondisi yang memang ya kalau mengancam. Kalau kondisi Daud pada waktu itu kan sebagai gembala dia melewati padang rumput, dia melewati lembah gunung, ya tidak tahu binatang buas apa yang ada di sana. Nah dia menyampaikan bahwa ya aku tidak takut dengan semuanya itu. Sekalipun orang takut, saya tidak takut. Karena apa? Saya menikmati penggembalaan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan sebuah ketenangan yang sejati. Nah ini yang kita uraikan tadi. Bahwa ketenangan yang sejati itu karena kita tahu bahwa Tuhan mengerti apa yang kita sedang alami. Lalu yang kedua, ketenangan yang sejati itu terjadi karena Tuhan peduli. Ya. Kepedulian Tuhan itu sekalipun aku berjalan. Jadi kalau Daud menyampaikan di sini dia bisa bersaksi berarti lembah kekelaman yang dia alami ini tidak stagnat begitu terus. Artinya bahwa kalau dia bisa bersaksi bahwa saya telah lewat berarti Tuhan sudah mengubah. Ya, kalau misalnya dalam pujian syair saya tadi lagu yang kita dengarkan itu cukup membawa perasaan kita bahwa ternyata melewati berbagai situasi dalam dunia ini, ya sandaran kita hanya Tuhan. Karena apa? Hanya Dia yang mampu, Dia yang sanggup peduli dengan kita. Teman kita, ya bahkan dalam hubungan suami istri, ya hanya hal-hal tertentu saja kita saling mengetahui. Tetapi persoalan-persoalan yang kita alami secara pribadi tidak mungkin semuanya gamblang dilihat. Apalagi rekan, ya
rekan kita, sahabat kita yang dekat itu bisa mengkhianati. Kita bersandar, misalnya saya sebagai seorang pendeta bersandar kepada Bapak karena saya percaya bahwa Bapak adalah pribadi yang baik, pribadi yang mampu dan sanggup untuk menolong saya. Tetapi saya tidak bisa sepenuhnya bersandar karena saya tahu Bapak punya kelemahan juga. Dan suatu saat ya, namanya manusia biasa, pasti ada celah untuk bisa berkhianat dan sebagainya. Sekalipun kita tidak tahu akan terjadi sampai di sana. Tetapi yang jelas bahwa ketenangan yang sejati itu hanya ada pada Tuhan karena Tuhan itu pribadi yang peduli. Ya, kepedulian Tuhan itu sungguh terbukti dalam keseharian kita. Apa yang kita alami saat ini merupakan sebuah kepedulian Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan tidak peduli bagi saya dan saudara, ya orang Manado bilang torang soanyor dengan corona tuh beberapa waktu lalu. Kalau Tuhan yang tidak peduli dengan kita, Tuhan tidak memperhatikan kita. Kata peduli ini berarti diamati juga. Dipedulikan berarti tidak satupun titik kehidupan kita yang lepas dari pengamatan Tuhan. Karena itu betapa berharganya kita. Daud menyampaikan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Ya. Ini sebuah jaminan yang cukup besar. Gadamu dan tongkatmu, gada dan tongkat pada zaman itu adalah sebuah perisai, adalah sebuah senjata yang ampuh untuk berperang. Karena itu ini cocok dengan pembukaan di ayat 4, sekalipun aku berjalan, aku tidak takut bahaya. Kalau kita melihat, sekalipun kita melihat bahaya, tetapi kita punya perlengkapan yang kuat, saw yang kuat, yaitu gada dan tongkat dalam percakapan Daud ini, kita tidak takut. Demikian juga dengan ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita takutkan dalam dunia ini. Dunia boleh bergelora, peperangan boleh di mana-mana. Dunia bisa berubah, keadaan orang percaya, bahkan kondisi ya di mana kita berada mungkin perlahan-lahan berubah. Lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial kita bisa berubah. Tetapi satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Allah yang setia, Dia tetap peduli bagi kita. Dan yang ketiga, di dalam bagian ini, selain daripada Allah kita, ya kita tenang sejati ini dimunculkan karena Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Ternyata di ayatnya yang kelima dan 6 ini berkaitan dengan masa depan. Bukan hanya dengan keadaan masa lalu dan masa sekarang. Kalau kita lihat bahasanya seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ini adalah sebuah tindakan Allah ya. Di hadapan lawan-lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bahkan di ayat 7, kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya bahwa saya memberi garis besar dalam poin ayat 5 dan 6 ini. Bahwa bukan hanya Tuhan mengerti, bukan hanya Tuhan peduli, tetapi Tuhan memberi sebuah jaminan kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sesuatu yang kita buat membuat kita berani, misalnya mengambil uang di bank dan sebagainya, pinjaman. Ya, seringkali kita bertanya, mana jaminannya? Artinya jaminan itu adalah sebuah sesuatu yang cukup berharga, dipertaruhkan. Nah, kalau saya memberi garis bawah di sini, memberi sebuah penekanan bahwa kenapa ada dalam Tuhan itu ketenangan sejati? Karena Tuhan memberi jaminan. Ya, jaminan di masa depan. Dikatakan bahwa kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku. Jadi Daud melihat sekalipun dia berpengalaman, dia ini seorang raja. Dia melihat berbagai bentuk model kehidupan manusia. Karena itu tidak mungkin dia tidak tahu bahwa di sana ada orang berkhianat. Di sana ada orang jahat. Apalagi pada zaman Daud itu peperangan terjadi. Karena itu paradigma ini diubah oleh Daud. Kondisi ini diubah oleh Daud. Dia tidak melihat adanya ancaman. Dia tidak melihat sebuah adanya persoalan bagi dirinya. Tetapi dia ubah dalam kehidupannya, pola pikirnya. Dia berkata bahwa Tuhan memberi jaminan bagi saya. Jaminan apa? Kalau nanti ada masalah. Kalau nanti ada yang mengganggu kehidupannya secara pribadi. Ada tangan Tuhan yang kuat.
dia tetap tenang. Dan ini saya sampaikan, ini adalah sebuah ketenangan yang sejati manakala kita masih tetap bisa berjalan pada perjalanan yang normal saja. Sekalipun suasana hidup kita saya sampaikan tadi dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 ini luar biasa gelora yang kita alami. Tetapi kita memiliki jaminan yaitu Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita. Luar biasa Pak Pendeta Toto. Nah, ini kan menjadi juga dasar buat orang percaya ataupun secara umum bagaimana kita mendapat perhatian, saling memahami. Kalau kita tidak punya hubungan yang dekat. Iya, betul. Artinya apakah ini juga diperlukan oleh orang-orang percaya ya? Kalau ingin punya pengalaman dengan Tuhan ya harus dekat dulu. Iya, betul sekali. Bagaimana ada kiat-kiat yang bisa dibagikan mungkin ataupun tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan orang percaya agar betul-betul terus dekat bersama dengan Tuhan agar mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Iya, betul. Jadi sesuatu yang sebetulnya ini sangat menarik. Ya, kalau kita telusuri sejarah kehidupan Raja Daud, ya Daud itu betul-betul pribadi yang firman Allah mencatat bahwa bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib. Artinya bahwa bukan hanya sekedar ya Kristen KTP, bukan hanya sekedar ya Kristen tahunan ya. Orang sering mengistilahkan ya burung tahun katanya. Ya artinya Natal baru muncul gitu. Iya betul, ada lagi kapal selam. Kapal selam timbul tenggelam timbul gitu tenggelam. Nah, dalam pengalaman Daud betul-betul ia buktikan sekalipun yang dalam kehidupannya itu pasang surut, kita juga tahu Daud ini pribadi yang lemah juga karena itu syarat juga dengan dosa. Tetapi yang menjadi sebuah keunikan daripada seorang Daud adalah bagaimana ia menjalin komunikasi hubungan dengan Allah. Kita kunci di situ dulu Pak Pendeta Tato, kita tahan dulu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan seperti Daud. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan segera kembali dalam Kabar Sukacita. Menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku
Kembali dalam kabar sukacita masih dengan topik pemberitaan firman Tuhan, ketenangan yang sejati yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tato Bulawan. Nah, kita tadi sudah banyak hal yang disampaikan, bagaimana 3 poin besarnya atau garis besarnya adalah Tuhan mengerti, memahami, Betul Tuhan peduli, dan yang terakhir adalah Tuhan memberi jaminan. Iya. Nah, tadi sebelum jeda juga kita sudah bahas bagaimana teladan Daud untuk bisa punya hubungan yang dekat dan akhirnya punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang Maha. Iya, betul. Tapi sebelum dijawab, saya juga nanti kasih kesempatan kepada jemaat Anugerah Karuyan, apalagi Betul. yang sebagai pemuji ini untuk Iya. bisa sharing, mungkin mau bertanya bisa, ataupun ada kesaksian yang ingin disampaikan, pengalaman yang bersama dengan Iya, Tuhan yang sudah dijalani, khususnya 2025 sudah Betul sekali. setengah jalan begitu. Iya. Baik, silakan Pak Pendeta, sebelum ini kita jawab dulu lanjut soal bagaimana Daud membina atau membangun kedekatan dengan Tuhan. Iya, baik pemirsa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam kehidupan tokoh seorang Daud, ya cukup luar biasa. Mengapa? Karena kalau kita melihat dalam firman Tuhan mencatat bahwa aktivitas Daud itu menyenangkan Tuhan, ya menyembah Tuhan. Salah satu trik yang dibuat oleh Daud adalah firman Tuhan mencatat bahwa pagi-pagi benar Daud sudah menyediakan persembahan bagi Tuhan. Nah, untuk mengawali hidupnya dalam bait Allah, Daud itu sudah memulai dengan penyembahan kepada Tuhan. Wow. Nah, ini salah satu etika, salah satu cara hidup orang percaya yang penting untuk kita teladani. Karena apa? Kita merindukan, kita bukan hanya sekedar merindukan berkat yang diterima oleh Daud, tetapi betul-betul dalam bagian ini kita merindu supaya pengalaman iman yang sedianya diterima oleh orang percaya itu juga menjadi bagian kita. Betul. Khususnya kita bisa memiliki sebuah prinsip bahwa sekalipun dalam berbagai warna hidup kita, kita tetap tenang. Bukan berarti menghindar dari masalah, tetapi dalam masalah itu kita memiliki power lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Nah, ini jadi salah satunya yang dibuat oleh Daud adalah menjalin komunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan. Kalau kita mau, saudara mau melihat bagaimana rasa syukur Daud kepada Allah, ya bacalah kitab Mazmur. Sebagian besar dalam kitab Mazmur memberitahu bagaimana cara Daud memuji Tuhan, bagaimana Daud berpengalaman dengan Tuhan. Nah, sungguh luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya, Bapak Pendeta, saya kasih kesempatan ya silakan. kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberi kesaksian, silakan. Dalam topik kita ketenangan yang Sejati, ya, betul. Kesempatan yang sudah diberikan, ya saya sangat bersyukur dengan firman Tuhan. berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta pada saat ini, di mana itu pun sudah menjadi pengalaman iman saya secara pribadi. Saya kutip satu ayat yang sangat diingat, yaitu walaupun berada di dalam lembah kekelaman, saya tidak pernah takut bahaya oleh karena Tuhan beserta. Nah, itu pun yang saya alami di dalam kehidupan saya. Saya akan memberi kesaksian bagaimana saya mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan, di mana singkat cerita pada 2 tahun yang lalu saya boleh menjalani operasi. Tetapi secara manusia pada waktu itu menurut medis saya tidak bisa, oleh karena pada waktu itu saya sedang dalam kondisi demam yang tidak bisa memungkinkan untuk menjalankan operasi. Tetapi pada waktu itu dokter menyerahkan itu kepada saya dan saya katakan, Bapak dokter, saya siap apapun kondisinya, itu resiko saya. Dan pada waktu itu saya merasakan ketenangan yang sejati. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan yang terjadi semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian di dalam tahun 2025 ini, pada beberapa bulan yang lalu, saya juga didiagnosa oleh dokter mengalami
tumor ganas di bagian leher, yaitu kanker tiroid. Ya, secara manusia sebenarnya kalau manusianya lama yang saya bisa renungkan, saya belum ada hubungan yang intens dengan Tuhan. Saya begitu khawatir dengan keadaan seperti yang saya alami sebenarnya. Tetapi ketika dokter diagnosa saya pada waktu itu kena kanker ganas, saya merasa saya tenang-tenang saja. Mengapa saya merasa tenang? Saya merenungkan bahwa inti dari ketenangan saya seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, didasari oleh hubungan saya dengan Tuhan Yesus. Saya merasa bahwa hidup saya ada dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan menjamin akan setiap kehidupan saya, sehingga saya puji Tuhan, bersyukur Tuhan menyatakan di balik persoalan yang sangat besar yang saya alami, saya pun menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa, di mana saya boleh menerima hasil beberapa bulan yang lalu. Kanker yang saya derita itu karena ada 2 benjolan, yang satunya sudah tidak ada dan yang satu tinggal 0, dan puji Tuhan, saya percaya ini bukan karena kekuatan manusia dokter, tetapi saya percaya itu karena Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan menjamin. Amin. Terima kasih. Luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati. Betul begitu ya. sekali, Bisa luar biasa. disaksikan saat ini dalam kabar sukacita, meskipun divonis oleh dokter kanker ganas, kanker di bagian leher ya, Iya, tiroid, betul. tapi tetap digunakan untuk memuji Tuhan ya. Betul sekali. Talenta yang diberikan, dan saat ini Ibu dalam keadaan yang sehat dan bersama-sama dengan kita. Nah, ketenangan seperti ini kan jarang bisa kita miliki kalau secara manusiawi. Betul begitu. sekali, Tapi bisa karena ada hubungan yang intens dan dekat dengan Tuhan. Betul sekali. Ini bagaimana bagi orang-orang percaya, umat Tuhan mungkin yang saat ini sedang menyaksikan, untuk bisa memotivasi Pak Pendeta agar punya ketenangan yang luar biasa seperti yang akhirnya kita bisa lihat sendiri ya, mujizat itu nyata dan sudah dialami sendiri. Ini adalah real yang terjadi. Iya, betul sekali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini didasari dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, kita perlu tahu bersama bahwa identitas kita Kristen, ya, bahkan orang dalam gereja, saya berkata bahwa tidak menjamin untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena yang menjamin untuk melihat kemuliaan Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Ibu tadi dalam kesaksiannya adalah hubungannya yang intens dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, kita harus tahu betul siapa itu Tuhan. Kita harus tahu betul siapa itu Yesus. Nah, karena itu kalau kita merindukan untuk mengalami pengalaman yang dialami oleh orang-orang percaya dalam firman Tuhan, juga sudah disaksikan oleh hamba Tuhan yang hadir pada saat ini yang mempersembahkan pujian, penting untuk kita periksa dalam hati kita. Yesus itu dalam hati saya di mana? Yesus saya tempatkan dalam hidup saya itu ke nomor berapa? Nah, karena ini sebuah hal yang penting menjadi sebuah pengalaman hidup Daud. Daud itu betul-betul menomorsatukan Tuhan. Daud menempatkan Tuhan pada prioritas yang utama. Karena apa? Dalam gereja, dalam persekutuan orang percaya, berkata bahwa saya Kristen, saya orang percaya, saya orang yang mengasihi Tuhan, itu hampir semua identitas Kristen berkata begitu. Tetapi tindakan nyata dibuktikan dengan pola hidup, cara hidup hari lepas hari, itu tidak semua yang berkata bahwa saya percaya Yesus itu mampu bertanggung jawab. Nah, kalau rindu mengalami hal yang dialami juga sebagai kesaksian pada malam hari ini, termasuk ya secara garis besar dialami oleh Raja Daud, ya mari saya mengajak kita sekalian, tempatkan Tuhan Yesus dalam hatimu secara pribadi.
Ya, pertanyaan yang paling besar harus dijawab, di mana Yesus saat ini dalam hati saudara? Kalau dalam hati saudara, Yesus masih hanya menjadi pribadi yang hanya sekedar karena kita masuk gereja ya kita tahu Yesus, itu percuma. Itu tidak akan mengubah pola hidupmu. Itu tidak akan memberikan sebuah kesaksian dalam hidupmu. Tetapi yang intinya adalah jadikan Yesus dalam hatimu sebagai raja. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampaikan, Tuhan saya tidak berdaya kalau Yesus tidak ada dalam hati saya. Luar biasa. Seperti itu. Kita akan di kesempatan lain kita akan bahas bagaimana memposisikan Tuhan dalam kehidupan. Betul sekali. Tapi kita dalam garis besar kesimpulan yang bisa disampaikan kembali di akhir pertemuan kita dalam kabar sukacita kali ini. Mungkin bisa disampaikan kembali apa saja yang harus dimengerti untuk bisa kita umat percaya memiliki atau bertindak untuk dapat ketenangan yang sejati. Iya, baik. Dari Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kita bisa melihat bahwa ternyata kita sangat butuh namanya ketenangan yang sungguh-sungguh tenang. Ketenangan yang betul-betul membawa kita dalam hadirat Tuhan. Karena itu kiat yang pertama, kita harus bawa pikiran kita. Kita harus bawa hidup ini bahwa ternyata kita mengerti Tuhan tahu bahwa apa yang kita sedang alami, apa yang sedang kita jalani ini Tuhan mengerti, termasuk beban-beban hidup kita. Yang kedua adalah ketenangan yang sejati itu kita bisa alami karena apa? Tuhan peduli. Ya, dalam segala situasi kita, termasuk saya dan saudara saat ini, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara rasakan, mau tenang, mau gelisah, mau bimbang, bahkan dalam pergumulan sakit penyakit pun, dalam berbagai kondisi hidup, saudara yang merasa bahwa saya ada di titik terendah, percaya, engkau akan menikmati sebuah ketenangan yang sejati. Karena apa? Engkau tidak sendiri menanggung bebanmu. Engkau tidak sendiri merasakan kekhawatiran di masa depan. Karena apa? Tuhan peduli bagi saudara. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa engkau harus tahu, saya memiliki ketenangan sejati. Karena apa? Tuhan memberi jaminan bagi saya. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau Allah yang merancang damai sejahtera, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, bahkan realita yang kita lihat setiap hari. Tetapi dari bagian-bagian itulah kita sementara dibawa oleh Tuhan untuk mengerahkan hati dan pikiran kita, untuk tenang. Kita perlu tahu bahwa Tuhan, Yesus, Allah itu punya jaminan yang kuat bagi kita. Rancangan kita, firman Tuhan saya kutip dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 41 berkata begini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini apa yang kita mau ragukan kalau ada jaminan seperti ini. Ini jaminan dari Allah yang Maha Tinggi kepada saya dan saudara. Karena itu hiduplah percaya bahwa Tuhan mengerti hidupmu. Andalkanlah Tuhan sebab ia adalah pribadi yang peduli. Dan berjalanlah sebab ada Tuhan yang memberi jaminan kehidupanmu. Luar Tuhan biasa. kiranya memberkati. Tuhan memberkati firman Tuhan kali ini dan semoga ini menjadi penguatan iman kembali kepada umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan, menyaksikan kali ini. Dan untuk kembali kita menutup perjumpaan kita, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Tato Bulawan untuk berdoa agar firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kita semua. Baik, mari kita tunduk kepala, kita mengakhiri perenungan firman ini dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau ya Allah Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu pada saat ini, mengangkat sembah syukur kami, sebab karena kasih setiamu lah kami diberi waktu untuk menyembah memuliakan Engkau melalui berbagai talenta kami, bersama hamba-hambamu kru yang ada, bersama pribadi-pribadi yang mengangkat puji-pujian kepadamu. Pada saat ini kami mengagungkan namamu, kami bawa semuanya kiranya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Diberkati juga jemaatmu, umat-umatmu, pemirsa yang ada, yang sedang menyaksikan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan Allah.
sehingga boleh dimateraikan dengan baik. Dan firman-Mu ini mengubahkan, memberi kekuatan bagi kami, dan kami hidup menikmati ketenangan dalam Engkau ya Tuhan Allah, sekalipun berbagai kemelut hidup yang kami alami. Kami tidak takut, kami hidup tenang, sebab kami tahu kami ada di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Tato Bulawan. Dan demikian perjumpaan kita dalam kabar sukacita kali ini dari Gereja Masehi Protestan Umum Jemaat Anugerah Karuyan Kabupaten Bawalemo. Saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah.